Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas akuntansi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Preski dengan NIM 20210501003. Kelas A, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, pengertian akuntansi dan perusahaan. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan, memproses data yang bersangkutan, kemudian melapor informasi yang dihasilkan, pengomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi manajemen, akuntansi intern, laporan akuntansi, pembukuan, pemerintah intern. Proses akuntansi yaitu identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, analisis dan interpretasi, proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha yaitu usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yaitu karakter individu, budaya perusahaan, hukum dan penegakannya. Proses pencatatan akuntansi yaitu transaksi keuangan, analisis bukti transaksi, penjurnalan, dan posting buku besar. Baiklah, materi kedua yaitu menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dan dalam transaksi adalah tindakan pemeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi yaitu untuk mengetahui proses keuangan periode tertentu, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan sebagai bahan evaluasi dan penilaian. Macam-macam transaksi yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Kedua,
identifikasi akun apa yang terpengaruh. 3. Tentukan apa jenis akuntansinya, akunnya. 4. Tentukan akun mana yang naik turun. 5. Tetapkan aturan debit dan kredit setiap akun. Baiklah, materi ketiga yaitu proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca, saldo, dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode penyesuaian akuntansi berbasis aktual, konsep pengakuan pendapatan, konsep biaya atau beban. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk menghitung pendapatan serta beban pada periode tertentu dan menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yaitu sewa dibayar di muka, beban gaji, piutang usaha, sewa diterima di muka, beban dibayar di muka, dan yang terakhir pendapatan diterima di muka. Materi selanjutnya yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. 1. Transaksi usaha, yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar untuk dicatat. 2. Pembuatan bukti asli, yaitu kwitansi merupakan bukti bahwa seorang atau badan hukum telah menerima sebuah uang tunai. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi usaha. Kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar untuk dicatat. 2. Pembuatan bukti asli, yaitu kwitansi, merupakan bukti bahwa seorang atau badan hukum telah menerima sebuah uang tunai. Selanjutnya, faktur penjualan atau faktur atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi penjualan, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada pembeli merupakan faktur pembelian. Bukti-bukti lainnya. Di samping kwitansi dan faktur terdapat bukti lainnya, misalkan nota-nota dari bank atau nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. 3. Pencatatan atau jurnal. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah, yaitu mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, menentukan setiap pikiran yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasikan berdasarkan jenisnya, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. 4. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menetapkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. 5. Jurnal penutup ialah ayat jurnal
yang mendapatkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan periode dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan yaitu mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai debitnya, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya, dan mengkredit perkiraan modal, mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya, mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun, dalam perusahaan dagang terdapat transaksi dan akun khusus yang dikaitkan dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri-ciri dari perusahaan dagang dari aktivitas transaksi yaitu pembelian barang secara kredit dan tunai, ratur barang dagang, menerima potongan pembelian, membayar atau menghitung biaya akad pembelian, menjual barang secara kredit atau tunai, menerima kembali barang dagang yang sudah dijual, memberi potongan penjualan. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting buku besar, laporan harga pokok penjualan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik. Akun-akun perusahaan dagang: akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun ratur pembelian, akun ratur penjualan, akun biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, akun usaha dagang, akun piutang dagang, akun harga pokok penjualan. Ya baiklah, materi terakhir yaitu persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan, yaitu tersedia untuk dijual atau dalam kegiatan operasi normal, dalam proses produksi atau dalam usaha normal, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi. Jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan produksi, persediaan bahan-bahan perlengkapan, persediaan barang setengah jadi. Alasan memiliki persediaan: menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, memenuhi permintaan pelanggan, menghindari penutupan fasilitas manufaktur,
menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan, memanfaatkan diskon, menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Tujuan persediaan yaitu menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengekspansi perubahan pada pemerintah dan penawaran. Pengukuran nilai persediaan. Biaya diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara nilainya donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar, aset, atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan perkembangan melakukan transaksi wajar. Pencatatan persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau metode periodik. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.